Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Hakim Ju Yamto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap vonis lepas, kasus ekspor crude palm oil atau CPO di 3 perusahaan, bersama 2 hakim lain dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Agam Syarif Baharudin atau ASB dan Ali Muhtarom atau AL. Ju Yamto diduga menerima suap senilai 22,5 miliar rupiah. Ketiganya pada saat itu diketahui merupakan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Pemirsa, KPK resmi menetapkan 6 tersangka dalam kasus korupsi pengaturan proyek di Kabupaten Oku. 3 tersangka diantaranya merupakan anggota DPRD Oku. Ketiganya diketahui meminta jatah pokir 40 miliar rupiah demi loloskan RAPBD 2025. Dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan, SG anggota DPRD Jabar digiring petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke mobil tahanan. Tersangka diduga mengemplang dana hibah untuk para atlet penyandang disabilitas dengan kerugian negara sebesar 5 miliar rupiah. Percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya. Ada 4 faktor bagaimana Bapak Prabowo bisa tembus di kebusukan DPR. 4 faktor. Yang pertama, membabat yang namanya mafia korupsi. Yang kedua, sudah terungkapnya ya para hakim-hakim ya yang akibat suap akan keluar ada beberapa orang yang terungkap juga dari pihak KPK. Akan terungkap dari KPK ya. Kebusukan utama tercium, yaitu ada oknum-oknum dari DPR yang terlibat korupsi besar, yang mereka dipimpin oleh oknum-oknum penting di sana. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Ajeng, yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual untuk strategi jitu yang dibuat Bapak Prabowo Subianto untuk mengungkap kebusukan DPR. Gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nuwun. Siap niki Ki Macan? Insyaallah. Insyaallah, ya. Amin. Tapi sebelumnya saya akan mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton video Pintu Misteri saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Nah ini tadi Ki Macan ya, Rek. Yo.
akan membuka sebuah tabir misteri melalui jalur spiritual. Ramalannya Ki Macan di sini untuk membuat sebuah informasi untuk kalian semuanya. Ini menggabungkan dari vision penglihatan, kartu oracle, kartu tarot, pendengaran, bahkan kitab Prabu pun juga digunakan agar bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Karena apa yang menjadi ramalannya Ki Macan ini tidak ada yang abu-abu. Apa yang terlihat di kartu itu akan disampaikan ya. Ya putih akan disampaikan putih. Kalau seandainya hitam disampaikan hitam. Kalau tidak baik ya disampaikan yang tidak baik ya. Ki Macan menyuarakan sebuah kebenaran. Ya, apapun resiko yang pintu misteri akan hadapi, ya Ki Macan bersiap menanggung resiko apa yang akan dihadapi dengan kebenaran yang akan terlihat melalui kartu. Ya, jadi untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di pintu misteri ya, Ki Macan tidak buzzer, Ki Macan tidak mendapatkan sebuah bayaran untuk sebuah pencitraan salah satu oknum, tidak. Jadi apabila nanti ada bagian oknum yang merasakan bahwa itu adalah yang tidak baik, tobato. Ya, kalau misalnya apa yang saya bacakan di sini yang membuat hati kalian tersinggung, berarti kalian salah satunya mungkin. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan pertemuan lebih dalam, ya, seperti biasa hari ini saya menggunakan energi bulan purnama, ya, yang mana mampu membersihkan energi negatif dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas layaknya seperti kalian di luar sana, dan untuk bertemu orang banyak saya gunakan ini ya, karena untuk menjaga ini tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Betul sekali Mas, saya mengamal parfum sang jagat kira itu aduh. Ya, kalau untuk wajah, aura wajah saya gunakan banyu mustika. Wanginya minta ampun enak rek wanginya ya. Ya, kita akan lihat ya. Strategi itu yang dibuat Bapak Prabowo untuk mengungkap kebusukan DPR ya. 5 kartu cukup untuk ini semuanya. Oke, doa. Senjata. Wow. Yes. Ya. 5 kartu. Ya. Strategi. Ya. Jitu atau gebrakan yang Bapak Prabowo lakukan. Danau yang tenang, diam-diam menghanyutkan. Air yang diam seperti ini tanda bahaya. Ya, bagi para oknum-oknum yang masih merajalela di dalam DPR. Ya. Ya, danau yang tenang ini menggambarkan bahwa Bapak Prabowo dia tidak gerasa kurusuk. Dia tidak koar-koar. Saya akan ini, saya akan itu, tidak. Dia ingat ya, Bapak Prabowo ini bukan pemain baru di dunia politik. Ya, diamnya mereka bisa mencari celah kelemahan. Ada 4 faktor bagaimana Bapak Prabowo bisa tembus di kebusukan DPR. 4 faktor. Yang pertama, membabat yang namanya mafia korupsi, ya, koruptor, yang migas kemarin. Yang pertama, ya, disikatnya walaupun tidak poin-poin utama anggota-anggotanya disikat dulu, sikat aja dulu. Ya. Yang kedua, sudah terungkapnya, ya, para hakim-hakim, ya, yang akibat suap. Hakim kena suap. Ya, inilah yang saya bilang, pada hakim ini adalah wakil Tuhan. Dari setiap orang-orang yang harus mewakili atau untuk membuat keputusan yang bersalah bijak dan tidak. Ya, padahal yang saya lihat di sini, kenapa Bapak Prabowo begitu geram sekali dengan hakim-hakim ini? Karena si hakim-hakim ini sudah diberikan fasilitas dari negara. Full ya, fasilitas dari negara, tapi masih kurang juga. Ya, masih kurang-kurang itulah. Tidak bersyukur, serakah, gelap mata, kemewahan. Gila kemewahan. Ya, untuk yang level kedua ini, ya, itu akan terungkap terus. Itu berantai.
Satu persatu Akan terungkap. Nah, setelah melewati di fase hakim, ya, akan keluar ada beberapa orang yang terungkap juga dari pihak KPK. Akan terungkap. KPK ajak akan terungkap. Ada beberapa oknum. Beberapa oknum. Disclaimer ya, beberapa oknum yang akan terungkap di KPK. Dari KPK, ya, tak kebusukan utama tercium, yaitu ada oknum-oknum dari DPR yang terlibat korupsi besar, yang mereka dipimpin oleh oknum-oknum penting di sana. Terungkap. Jadi 4 tahapan ya, akan berurut. Ya, itulah pintarnya strategi dari Bapak Prabowo. Makanya kemarin kenapa saya bilang saya tidak akan membuka strategi, tapi kali ini saya buka karena sudah 2 tahap sudah terbuka. Tinggal 2 tahap lagi. Ya, karena kenapa 2 tahap ini saya bisa akhirnya ngebukain lagi nih, karena yang tahap ketiga sudah mulai tercium. Jadi bagus sekali di sini Kejagung, ya, bertindak tegas, tidak takut siapapun di belakangmu. Bagus Kejagung, ya. Dan tahap ketiganya siap-siap. Jangan pernah takut kalau misalnya kalian tidak memakan uang itu. Karena yang saya bilang ya, orang-orang yang mafia ini, ya, lingkaran setan. Itu berputar. Mereka tidak akan bisa lepas dari itu. Karena lepas dari itu akan dicurigai. Itu. Jadi di sini Bapak Prabowo memerintahkan sikat semuanya. Pintar. Karena Bapak Prabowo tidak bisa yang namanya untuk merevolusi DPR secara sepihak. Harus minta dari rakyat. Itu perlu waktu yang banyak. Belum membutuhkan waktu yang panjang. Ya, perlu waktu yang panjang untuk itu. Jadi Bapak Prabowo mengeluarkan strategi ini. Mantap. Nah ini. Ya, dari situ semuanya terungkap, baru babat. Masukin yang baru-baru yang sudah sortiran. Ya, tapi nanti akan terungkap besar sekali ini. Yang kalian bilang, wah, nggak mungkin. Aduh, ternyata. Ya, seperti. Kalau seandainya ini berapa persen nih kira-kira? Yang akan terungkap ya, 45%. Lumayan kuirek. Ya. Walaupun masih ada menyisakan beberapa persen sing. Ya, itu tadi. Ya. Nah. Sebenarnya elit politik ya, mafia gembong-gembong mafia sama oligarki ya, ini sudah ketar-ketir sebenarnya. Nah, rencananya mereka adalah untuk mengadu domba Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Karena senjata yang paling terberat adalah mereka berdua ini. 2 tokoh besar yang mampu mengkorak-porandakan semua oknum-oknum busuk di dalam situ. Tuh, dengerin. Ya, makanya ya dari pihak yang kemarin ya, siapa itu yang Pak Jokowi dengan ijazah itu ya mengatakan datang ke rumahnya ini yang biasanya digunakan tempat duduk oligarki. Kowe bonekane oligarki, Bu. Kowe bonekane oligarki. Ra usah ngapusi ning kene. Ya, kok bisanya memutar balikkan itu loh. Ya. Kemudian ya. Ini ada 2 ya. Dua orang yang sedang berpegangan tangan hati, ya, yang mana inilah sosok seorang mantan presiden Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo berpegang teguh untuk melanjutkan misi dan misinya berikutnya. Betul sekali ya. Jadi kenapa Bapak Jokowi selalu diserang oleh oknum-oknum di luar sana, difitnah, menjatuhkan, ya, dengan tujuan untuk reputasi Bapak Jokowi supaya hancur, supaya nggak dipercaya. Betul. Dan kemarin sempat isu politik yang mengatakan banyak menteri-menteri yang datang ke tempat Bapak Jokowi. Itu pasti membuatnya strategi. Nah, pinternya itu para oligarki, anak buahnya untuk membuat isu politik, sehingga Bapak Prabowo merasa dihianati. Tujuannya tidak termakan karena tujuannya satu ini. Mereka tetap berpegangan berdua. Karena kalau 2 ini berpegang teguh, ya, 2 tokoh besar ini berpegang teguh, maka
elit politik, oligarki, mafia, bahkan mafia besar di sebelah sana tidak bisa bergerak. Itu yang membuat mereka ingin menghancurkan dua tokoh besar ini. Tuh dengerin Rek. Ya. Tapi kalau mereka masih pegang teguh, siap-siap. Ya, dengan cara ini tidak bisa, dengan cara ini. Nah, gitu juga. Ya, DPR ini. Ya. Jadi siap-siap saja. Ya, siap-siap saja. Karena ini sudah megang teguh. Poin utama adalah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi selama 2 periode tahu persis pergerakan-pergerakan para elit-elit politik. Elit politik yang makanya Bapak Jokowi dihajar terus tuh dengan fitnah-fitnah politik. Betul. Ya kan? Dan mereka saat ini sedang membuat strategi bagaimana kedua ini tokoh besar merasa harus dipisahkan, Dan kalau bisa Bapak Prabowo ini merasa ketakutan karena si Bapak Jokowi ini akan mengkhianatin. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya, ya. Tapi tidak. Mereka sudah kebal dengan itu semuanya, sayang. Gitu. Jadi Mas Jahir mohon maaf nih. Berarti ini Mas Jahir harus mewanti-wanti. Hei kalian yang spiritual, yang abal-abal, yang digiring, yang menggiring opini dengan bilang bahwa nanti Bapak Prabowo akan dikudeta dengan lawannya. Nah, jangan menggiring opini yang seperti ini. Ya, kamu berarti dibayar kau. Ya, karena opini-opini seperti ini yang itu tadi saya bilang ya. Oligarki akan mengutus orang-orang di sana dari media, dari buzzer ya untuk menggiring isu atau opini untuk mengacaukan dua tokoh ini. Sehingga mereka mereka bisa bergerak karena Bapak Jokowi ini tidak bisa diatur oleh oligarki ataupun elit-elit politik. Benar. Makanya banyak elit politik di luar sana sakit hati dengan Bapak karena Jokowi. Bapak Jokowi tidak bisa diatur oleh elit politik. Itu. Nah, sekarang Bapak Jokowi memberikan pak begini dan Bapak Prabowo eksekusi. Iya. Dua tokoh besar bergabung jadi satu. Mantap ya. Ayo Rek ya. Ini ya. Jadi kalau kalian mendapatkan ada seorang spiritual ataupun apa yang kemudian menggiring sebuah opini atau isu ya bahwa Bapak Jokowi akan mengkudeta dan lain sebagainya. Hei, tandai biji matanya orang-orang yang kayak gitu. Itu dia itu pengkhianat itu ya. Karena ini kebenaran yang terlihat ya. Seremoni. Ya, seremoni ini adalah doa. Doa seorang pemimpin yang sedang memimpin negara yang begitu besar untuk rakyat-rakyat yang juta-jutaan ini. Ya. Itu akan didengar oleh Tuhan. Masya Allah. Akan diberikan petunjuk jalan arah untuk memberikan kedamaian negara ini. Amin ya Allah. Ya. Satu persatu Tuhan tunjukkan dengan cara semesta untuk bisa mengungkapkan kebohongan atau hal-hal buruk yang pernah dia lakukan di dalam itu semuanya. Nah, terbongkar satu persatu. Inilah ya kenapa DPR masih kekeh gak mau mengesahkan itu. Ada kebusukan dalam sini semuanya. Tuh dengerin. Ya, oknum-oknum itu akan tercium. Tuh, oknum-oknum. Ya, itu tadi sempat Bapak Prabowo untuk mengatakan kita revolusi kabinet. Waduh, nggak bisa. Sempat diajukan seperti itu, tapi ditolak. Iya, tidak bisa. Karena ini. Oke. Tuh. Nah, dengan cara inilah, Tuh. Ya. Dia punya akal kayak begitu. Pak Prabowo juga punya akal sendiri. Dengan cara seperti ini. Ya, sebenarnya yang diinginkan oleh elit-elit politik itu maunya presidennya ini ngikutin dari alur para elit politik, dari bagian-bagian dari oligarki, bahkan dari mafia-mafia itu, untuk bisa seirama jalannya. Tapi tidak bisa. Yaitu tadi alam semesta sedang mengutus Bapak Prabowo untuk jadi presiden untuk bisa menyapu bersih hama-hama ini. Ya. Nah, Bapak Prabowo kan diam-diam kan. Nah, itu
ya doanya akan terkabul. Amin ya Allah. Ayo kita doa pemimpin-pemimpin yang tulus. Betul. Masya Allah. Itu akan terkabul. Walaupun dia berusaha untuk menjatuhkan dua tokoh besar ini, memfitnah, mengadu domba, menjatuhkan reputasi. Ya, ini bahkan nanti, biar Bapak Prabowo jatuh, menyalahkan perang dagang ini nanti. Tapi jangan khawatir. Saya pernah selalu bilang, apabila Tuhan sudah mengangkat derajat seseorang, tidak ada satupun manusia mampu menjatuhkannya. Itu kalau Tuhan yang mengangkat derajatnya. Suka dua ini, ya, dua pemimpin, ya. Satu pemimpin dari Indonesia, maksudnya Bapak Prabowo, dan ini dari DPR. Ada dua kepemimpinan yang sedang beradu aksi untuk membuktikan kebenaran, yang satu untuk menutupi kesalahan, kebusukan. Sepintarnya dia menutupi kesalahan ini untuk menutupi kesalahan, dan ini berjuang untuk membuka kebenaran. Nah, muncul ininya, dua kartu ini. Nah, mereka berdua berjuang untuk itu semuanya. Dan ingat ya, saya selalu bilang di video-video kemarin, dua tokoh besar, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, didampingin seorang dari Bapak Presiden nomor 1, yang memberi strategi-strategi, yang memberi wejangan-wejangan untuk menghadapi posisi seperti ini. Karena beliau sudah melewati fase-fase seperti ini. Ya, betul. Dan sempat juga Bapak Gus Dur sudah meramalkan bahwa Bapak Prabowo itu akan menjadi presiden. Ya, ini tapi tantangan dari Bapak Prabowo besar sekali. Betul, Masya Allah. Itu, ya inilah yang dihadapi Bapak Prabowo. Tapi saya yakin, ya, kekuasaan Bapak Prabowo bisa mengungkap semua rahasia besar yang ada di DPR. Amin ya Allah. Dan inilah cara semesta dan alam semesta untuk membuka ini semuanya. Ya, karena Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi pengen DPR itu menguntungkan untuk rakyat. Betul. Katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ingin menguntungkan untuk rakyat. Lihat, banyak keputusan isu-isu hoax politik ya. Betul. Yang menutup ini semuanya. Dari isu matahari kembar, RUU TNI, ijazah palsu. Tuh, dengerin, bahkan dari politik agama, betul, dicampur adukan, biar dari pemerintah tidak fokus di DPR. Tuh, tapi tidak, masih ada celah untuk itu semuanya. Kau kisruhkanlah negara ini, kau huru-harainlah, karena yang mereka butuhkan adalah huru-hara, bukan jawaban. Betul, huru-hara ya Ki ya. Ya, yang penting huru-hara dulu aja. Gak ada bukti nggak masalah. Itu yang dia butuhkan. Upeti ke Amerika Serikat, para oligarki ya, 1.000 triliun itu. Nah, itu yang mereka butuhkan, huru-hara, sehingga tidak ada mencium-cium lagi. Tapi selamat Bapak Prabowo, 2 tahap sudah terselesaikan. Tinggal Insya Allah 3 tahap dan 4 tahap closing. Amin ya robbal alamin ya Ki ya. Waduh gila ya, diam-diam menghanyutkan. Nah ini waduh, gila ya. Ini yang paling menarik, di mana ada dua kubu, yang satu berusaha menutupi kebusukannya, yang satu berusaha untuk membuka. Ya, ayo, tahun sekarang adalah tahun karma, makanya Mas David juga bilang Iki ya, kita selalu bilang kalau tidak tahun ini akan sulit sayang. Ya, karena kita didukung oleh alam semesta tahun karma. Betul. Jadi ayo rakyat Indonesia, kita harus pintar menyaring sebuah berita, karena berita yang bersebaran di luar sana melalui media sosial dan lain sebagainya. Bahkan para oligarki pun membayar YouTuber besar, membayar untuk pihak-pihak influencer ya. Tapi mohon maaf, itu misteri tidak bisa dibayar sayang. Ya, sudah pernah mencoba kan? Ya,
Mas Jawir, Ki Macan, terutama Ki Macan akan berada di kebenaran. Kenapa saat sekarang membuka kartu? Karena ingin membuka kebenaran semuanya. Jadi tergantung kalian mau memilih informasi yang mana ya. Tapi kembali lagi, kakak-kakak semuanya, para penonton Nipun Pintu Misteri ya, yang sudah dibantu Rogo Sukmo Ki Macan, apakah Ki Macan pernah menjerumuskan kalian? Apakah Ki Macan menyesatkan kalian? Apakah Ki Macan mengajari yang tidak baik pada kalian? Tidak kan? Dan apapun yang terjadi di sekarang, yang terlihat di kartunya Ki Macan tidak akan menyesatkan kalian. Ini yang terlihat di kartu, ada pertanggungjawabannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan juga kenapa saya akhir-akhir ini lebih banyak membahas politik, karena yang saya lihat politik kita sudah tercemar oleh berita-berita hoax. Takutnya rakyat Indonesia terlalu nyaman dengan berita yang setiap hari dikeluarkan hoax, berita fitnah, karena semakin banyak sering dikeluarkan fitnah, nanti terlihat dan terdengar oleh rakyat Indonesia dikira benar. Betul. Nah, itu tujuan saya. Jadi makanya saya harus menetralkan ini. Betul. Jadi paham ya? Ya, itu maksudnya. Maksudnya ya, yang dimana mungkin kalian tidak akan mengerti dan mungkin akan bilang, karena mungkin di politik lebih banyak cuannya. Weh, ya, resikonya pun juga besar. Tapi Pintu Misteri siap menghadapi apapun yang akan terjadi, ya, karena kita menyuarakan kebenaran ya. Kelebihan yang Tuhan berikan pada Ki Macan ini pun juga harus bermanfaat untuk semuanya dengan cara yang baik. Betul. Ya, tuh. Terima kasih banyak Ki Macan. Semangat selalu, kita doakan, kita harus optimis, jangan pesimis. Optimis untuk Indonesia maju, Indonesia emas. Ya, betul. Di tangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Harus optimis, betul. Ya. Karena kalau Pak Presiden kita aja optimis. Harus. Ya. Yang katanya gelap-gelap tidak, saya masih lihat terang di Indonesia ini. Betul. Tuh. Ya, jangan pesimis. Kalau kita pesimis, hancur negara ini. Mau tinggal di mana kita? Betul sekali. Apakah? Jadi kalau ada para YouTuber, influencer, para pakar-pakar yang pesimis dan lain sebagainya merendahkan negara Indonesia, di saat dia live, kok kasihlah informasi ya. Kamu mau tinggal di mana kalau nggak di Indonesia? Kenapa sepesimis itu kamu untuk Indonesia? Apakah kamu menggiring sebuah narasi opini untuk menakut-nakutin? Dapat bayaran berapa kalian? Betul. Gituin aja. Mau tinggal di mana lagi? Pertahankanlah tanah peninggalan dari leluhur kita ini. Betul. Kita harus semangat, jangan mau kalah sama oligarki yang udah menguasai tidak hanya 10-20 tahun ya. Bahkan bisa jadi setelah tidak adanya Bapak I.R. Soekarno yang isunya sudah oligarki udah mulai menancapkan berstrategi dia sampai saat sekarang. Makanya kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Matur nuwun Kiki. Kalau begitu saatnya Mas Jahir mau men-spill medianya Ki Macan. Nah, kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri mungkin penasaran yang dipakai Ki Macan yang semprot-semprot itu apa sih? Ini banyu mustika aura wajah. Ini banyu mustika aura wajah di mana ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul di setiap botol banyu mustikanya. Selain ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, banyu mustika ini pun juga akan diberi tambahan ekstra power oleh Ki Macan melalui kain putih dan juga ada batu kristalnya. Apabila banyu mustika sudah habis, kain putihnya dikubur, batu kristalnya ini wajib diambil. Nanti kakak taruh di mangkok, kemudian dikasih air dan dikasih bunga di atasnya. Batu kristal ini akan membantu menarik energi-energi positif ya Ki ya untuk kalian. Jadi kalau sudah ya kalian taruh di ruang tamu atau enggak di dekatnya tempat kalian tidur supaya energi positif tersebut pun juga akan transfer ke kalian dan kita pun bisa menjadi positif. Ngoten ya Ki ya. Syarat yang diperlukan Ki Macan untuk banyu mustika aura wajah itu nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun lahir. Nah, maharnya Rp200.000 belum termasuk ongkir. Bisa kalian dapatkan dengan menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Terima kasih banyak di Kiki. Kalau begitu saatnya Mas Jahir juga mengingatkan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti
Facebook Ki Macam, karena di Facebook Ki Macam pun juga akan update video setiap harinya. Kagum sedaya pun para subscribernya YouTube itu mesti jangan lupa ikuti Facebook Ki Macam. Dan untuk media-media pun Ki Macam yang lainnya bisa dilihat di sini. Ningki lengkap dengan nomor telepon WA admin resminya di atas ya Rek ya. Admin 1, admin 2 dan admin 3. Untuk toko online di Shopee, nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa wajib dan harus selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI harga mati. Baik Macan, Ya. kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, semakin besar engkau menghadapi cobaan, semakin besar pula Tuhan memberikan kebahagiaan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Sama seperti apa yang dihadapi Indonesia sekarang, Mas Jawir yakin Tuhan mengirim Bapak Prabowo untuk mengatasi ini semuanya dengan berbagai macam cobaan begitu besarnya. Betul. Bapak Prabowo harus kuat dan hebat. Terima kasih banyak nih. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macam. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.